Oke, baik. Selamat malam semuanya. Karena waktu sudah menunjukkan 7.21, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Berjumpa lagi dalam sesi webinar pengenalan dan penggunaan AI di berbagai bidang untuk remaja desa. Perkenalkan, nama saya Yonedi, XID di salah satu bank BUMN. AI saat ini eh, sungguh sangat penting untuk dikenal, akan di berbagai bidang. Nah, kenapa ini penting untuk remaja desa supaya tidak selalu tertinggal jauh dengan yang ada di kota. Jika dulu kita ingin membuka rekening tabungan, harus jauh-jauh eh, dari desa pergi ke kota untuk mencari kantor bank pilihan kita, kemudian antri berjam-jam hanya untuk membuat satu rekening. Saat ini itu tidak perlu lagi dengan adanya teknologi AI, di mana kita cukup mendownload aplikasi mobile banking dari bank yang kita inginkan, kemudian membuka rekening cukup dari rumah, dan kartu ATM dikirim oleh kantor bank tersebut ke rumah kita. Nah, AI yang akan saya sharingkan di malam ini, uh, ChatGPT, salah satu AI yang sangat populer saat ini. Dan saya batasi hanya untuk 4 bidang saja. Untuk bidang-bidang lainnya silakan explore sendiri nanti ya. Untuk bidang penulisan buku, misalnya bagi remaja-remaja desa yang hobi menulis buku, menulis blog, atau menulis artikel di media sosialnya, itu kalau misalnya sedang buntu, coba bisa dibantu dengan menggunakan ChatGPT. Ya. Ini tidak apa namanya, jangan selalu dijadikan eh, kebiasaan. Hanya ya sewaktu-waktu kalau kita lagi eh, buntu, atau kita misalnya dikejar target, atau ya pokoknya digunakan sewaktu-waktu saja, atau penggunaannya kita yang mengendalikan, artinya kita input dan hasilnya kita yang sortir. Jadi kalau tidak sesuai jawabannya ya kita jangan digunakan, atau kita editing ulang. Kemudian bidang digital marketing, bidang coding website, dan yang desain grafis. Jadi dulu misalnya coding itu kita harus belajar apa namanya, bahasa-bahasa pemrograman seperti Laravel, kemudian kita belajar desain grafis, kita belajar Photoshop, dan digital marketing juga kita kursus sana sini, belajar copywriting dan sebagainya. Sekarang cukup dengan satu AI semuanya bisa. Nah, kita praktek langsung ya. Sekarang kalau yang pakai laptop silakan buka chatgpt.com. Atau kalau yang pakai HP silakan download di Play Store ChatGPT. Nah, di sini kita begitu klik apa yang bisa saya bantu. Misalnya tadi di bidang penulisan buku, kita pakai ebook assistant. Misalnya kita mau menulis buku tentang apa ya? Misalnya buatkan buku dan judul, dengan buatkan judul buku bertemakan remaja desa.
kita enter, kita lihat jawabannya ya. Nah, ini banyak pilihannya deh. Misalnya jejak di tanah senja, cahaya di ujung sawah. Nah, ini silakan mana yang mau dipilih sesuai dengan selera. Misalnya cahaya di ujung sawah. Oke, kita blok, copy, masukkan lagi di sini. Harusnya buatkan outline buku dengan judul Cahaya di Ujung Sawah. Enter lagi. Nah, ini berikut adalah outline buku berjudul Cahaya di Ujung Sawah. Ya, ini outline-nya dibuatkan. Kita bisa edit nih, bisa kalau memang selera kita silakan di copy paste semua atau mau diedit edit kita masukkan sisipkan pemikiran kita dikombinasi ya. Atau mau 100% dari sini juga silakan. Nah, ini tinggal di copy paste, pindahkan ke apa namanya program atau penulisan kita di laptop. Kemudian, nah sekarang kita misalnya kita copy paste nih yang satu sampai sini. Berarti, nah tuliskan lagi. Buatkan isi buku dengan judul Cahaya di Ujung Desa. Di ujung sawah. Di ujung sawah. Ya, dengan outline-nya sebagai berikut. Dan ya, outline ininya isinya guys. Tapi bisa diedit, bisa diedit, bisa diedit. Karena ini kan ada alia kecil. Barangkali ada orang lain yang membuat judul sama, isinya nanti dibuatkan oleh ChatGPT sama persis kayak gitu nanti. Wah ini taktik belakang. Belakang ini hanya bantuan kita jika kondisinya sedang stuck. Nah itu isinya. Jadi paste. Oke, sekarang misalnya di bidang apa tadi tuh? Bidang digital marketing. Bisa buatkan iklan, iklan di Facebook Ads, penjual apa namanya, penjualan buku dan judul tadi, senja di ujung sawah. Jadi buatkan iklan atau apa namanya, buatkan iklan atau buatkan judul iklan dan copywritingnya terus. Nah, nah, itu.
Ya, itu bisa diedit. Kemudian bidang apa lagi tadi itu? Bidang coding ya. Misalnya di sini coding. Misalnya kita punya website, kemudian kita pengen membuat website kita ini kalau zaman sekarang kan membuat website kebanyakan menggunakan WordPress ya, menggunakan eh, template yang sudah ada. Misalnya kita mau mengkombinasikan dengan coding, misalnya untuk buatkan coding tulisan berjalan dengan tulisan terima kasih. Tinggal salin kodenya, masukin di web kita, udah jadi. Nah, ini kalau yang nggak pakai plus kayak gitu, ada batasan. Tapi kalau berbayar, tuh lebih keren lagi. Oke. Kemudian untuk desain grafis, dulu kita kalau mau menggambar, waduh, setengah mati harus pinter-pinter Photoshop. Sekarang cukup dengan perintah di ChatGPT, bisa buatkan gambar realistis yang seorang yang sedang menulis sebuah buku. Dibuatkan. Nanti untuk bidang-bidang lainnya silakan nanti explore sendiri ya. Silakan kita mulai praktek apa namanya masing-masing di laptop apa di HP apa yang mau dibuat dengan ChatGPT dari 4 bidang itu atau mau bidang lain juga silakan explore sendiri. Saya hanya memberikan trigger atau inputan atau masukan untuk bidangnya. Silakan teman-teman semua bisa explore sendiri-sendiri tergantung kreativitasnya masing-masing ya. Dengan bantuan ChatGPT. ChatGPT hanya sebagai tools untuk membantu peningkatan kreativitas kita. Silakan kalau ada kendala bisa tulis di kolom chat ya.